Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Winarsi dengan NPM 202155201057. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis, yaitu membuat peta digital dengan jenis poligon yang memuat informasi spasial dan non-spasialnya. Nah, di sini saya akan membuat peta digital dari rumah saya ke Rumah Sakit Bunda Pengharapan, tetapi dalam peta ini saya akan menampilkan semua kelurahan yang ada di Kecamatan Semangga. Pertama, untuk membuat proyek baru, kita bisa ke project, terus kita klik new. Ini merupakan tampilan awal dari proyek yang akan kita buat. Selanjutnya, kita terlebih dahulu harus menginstal plugins. Plugins yang akan kita install ada dua, yaitu HCMGIS dan juga OSM Flash Search. Tetapi karena saya sudah menginstalnya, kita bisa klik di sini. Untuk yang belum menginstal, kita bisa klikkan HCMGIS. Nah, di bawah sini akan ada tombol install yang bisa kita klik. Begitu pula untuk OSM Flash Search. Nanti akan ada tombol install yang bisa kita klik untuk kita menginstal pluginsnya. Kita close saja karena sudah menginstal. Selanjutnya kita bisa ke HCMGIS, ke Base Maps. Terus di sini kita butuh Google Satellite Hybrid sama Google Terrain Hybrid. Google Satellite Hybrid ini untuk membantu kita dalam pembuatan tempat-tempatnya. Terus Google Terrain Hybrid dapat membantu kita untuk pembuatan jalan. Jadi kita buka dua-duanya. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan setelah kita membuka Google Terrain Hybrid dan Google Satellite Hybrid. Selanjutnya untuk pembuatan map, kita ke plugin, terus kita ke OSM Flash Search. Nah, di sini bisa kita ketikkan kelurahannya nanti, tapi kita bisa cari wilayah Indonesia yang ada di Kecamatan Semangga, yaitu rumah saya. Ini merupakan tampilan peta di mana saya akan membuat peta digital dari rumah saya ke Rumah Sakit Bunda Pengharapan. Untuk kita pembagian kelurahan-kelurahannya, karena saya berada di Kecamatan Semangga, jadi kita cari saja di plugins OSM Flash Search. Terus kita bisa mengetikkan nama kelurahan yang ada di Kecamatan Semangga. Misalnya kita cari kelurahan Semangga Jaya. Kita bisa tulis Semangga Jaya. Kita klik ini. Nah, di sini terdapat kelurahan Semangga Jaya. Kita bisa klik. Terus kita ketikkan icon tambah ini. Nah, di sini sudah terdapat kelurahan Semangga Jaya, tapi karena namanya masih seperti ini, kita akan mengubahnya. Kita klik kanan, terus kita rename layer, kita cari, kita beri nama kelurahan Semangga Jaya. Selanjutnya kita bisa mencari kelurahan lain yang ada di Kecamatan Semangga. Misalnya kita cari kelurahan Marga Mulia. Sama seperti sebelumnya, kita klik, terus kita klik lagi yang icon tambah ini. Untuk mengubah namanya, sama seperti tadi, kita bisa klik kanan, terus rename layer. Kita tulis kelurahan Marga Mulia.
Nah, ini adalah tampilan dari kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Semangga yang telah saya cari di OSM Plus Search. Selanjutnya, agar ini bisa kesimpan permanen, kita bisa mengklikkan, kita pilih salah satu, misalnya Kelurahan Urum, terus kita klik kanan, terus kita make permanen. Misalnya kita pilih salah satu folder, terus kita ketikkan namanya. Kita bisa save, kita oke juga. Nah, icon seperti sebelumnya sudah hilang, berarti dia sudah kesimpan permanen. Kita lakukan itu ke kelurahan-kelurahan yang lainnya. Setelah semua kelurahan yang ada di Kecamatan Semangga kita jadikan permanen, kita bisa close saja OSM Plus Search-nya. Terus untuk kita menjadikan satu grup semua kelurahan ini, kita bisa blok semuanya. Setelah itu kita klik kanan, kita ke grup selected. Terus di sini kita bisa berikan nama grupnya. Kita tulis Kecamatan Semangga. Kita enter. Selanjutnya, karena kita akan membuat peta digital dari Semangga Jaya, di mana itu merupakan ada rumah saya di sana, ke Rumah Sakit Bunda Pengharapan, jadi kita ke Kecamatan Semangga Jaya. Sebelum itu kita bisa hilangkan dulu centang di Kecamatan Semangga biar kita fokus untuk membuat poligon di tempat-tempat yang ada di Semangga Jaya. Kita juga bisa menonaktifkan Google Terrain Hybrid supaya lebih jelas untuk poligon yang akan kita buat. Kita ke Google Satellite Hybrid saja. Ini merupakan tampilan Google Satellite Hybrid-nya. Nah, untuk membuat poligon untuk tempat-tempat yang ada dari perjalanan rumah saya ke Rumah Sakit Bunda Pengharapan, kita bisa ke layer, terus ke create layer, new save file layer. Kita bisa mengetikkan namanya, misalnya kita membuat tempat.
Terus geometry type-nya kita kasih poligon karena kita akan membuat bentuk poligon. Terus name-nya di sini saya akan membuat nama untuk nama tempatnya. Kita add to file list. Dan juga jenisnya untuk kita bisa tahu itu merupakan jenis rumah atau tempat ibadah, kantor dan sebagainya. Setelah itu kita bisa klik OK. Nah, untuk kita membuat poligonnya kita bisa klik toggle editing yang icon pensil ini, terus kita pilih yang add polygon feature. Karena saya akan membuat dari rumah saya, jadi titiknya dari sini. Kita klik, terus kita atur saja. Sesuai luas rumah saya. Setelah itu kita bisa klik kanan untuk kita men-save-kan nama dan jenisnya. Misalnya di sini adalah rumah saya, jadi kita tulis rumah Sri. Terus jenisnya kita bisa tuliskan di sini rumah. Kita klik OK. Nah, di sini belum muncul karena apa? Karena di bagian tempat masih ada di dalam Kecamatan Semangga. Untuk memunculkannya, kita bisa membuat tempat ini ada di atas Kecamatan Semangga. Kita klik, terus kita pindahkan ke atasnya. Nah, setelah kita pindahkan, di sini sudah kelihatan poligon yang akan kita buat. Misalnya kita buat untuk poligon yang lain. Misalnya di sini ada UD Siska Jaya ya. Kita seperti tadi kita ke poligon, terus kita ke add polygon feature. Terus kita sesuaikan ukurannya. Terus kita bisa klik kanan. Kita bisa klikkan di sini namanya UD Siska Jaya. UD Siska Jaya. Terus jenisnya kita kasih toko. Kita klik OK. Misalnya kita akan membuat yang lainnya. Ini ada Balai Kampus Mangga Jaya. Seperti tadi. Misalnya di sini Balai Kampung Mangga Jaya. Jenisnya kantor. Kita klik OK. Nah, di sini saya sudah membuat semua poligon-poligon dari tempat rumah saya ke Rumah Sakit Bunda Pengharapan. Tetapi mohon maaf sebelumnya karena terdapat kesalahan di mana poligon tadi fieldnya adalah nama sama jenis, harusnya nama sama koordinat. Jadi untuk mengubahnya kita bisa klik 2 kali di bagian poligonnya tadi. Ini kita klik 2 kali. Terus di bagian field, nah di sini kan jenis. Kita bisa klik 2 kali dan kita ganti dengan koordinat. Enter. Begitu juga dengan karena tadi di open attribute value-nya masih salah. Jadi kita klik kanan, terus kita open attribute table. Terus di bagian koordinatnya ini kita bisa hilangin aja ya.
Nah, setelah semua koordinat kita hapus, untuk kita memasukkan koordinatnya, kita bisa minimize terlebih dahulu. Nah, misalnya ini adalah poligon yang akan kita cari tahu koordinatnya. Kita bisa klik kanan, terus kita copy koordinat. Terus kita kembali ke tabel tadi. Kita klik 2 kali, terus kita bisa copy paste saja. Yang lainnya juga seperti itu ya. Nah, ini merupakan tampilan ketika kita sudah memasukkan semua koordinatnya. Kita bisa close saja. Untuk mengeceknya kita bisa klik kanan, terus kita ke open attribute value. Nah, sudah dapat dilihat semua koordinatnya sudah tertera. Langkah yang selanjutnya adalah kita akan membuat titik di setiap tempat yang sudah kita buat poligon tadi. Di poligon tadi kita bisa membuatnya dengan mengklikkan ke layer, terus kita create layer, new save file layer, terus kita bisa tuliskan file name-nya dengan misalnya titik tempat. Selanjutnya di bagian geometry type kita pilih yang point. Di file-nya pertama kita buat file nama, tipenya sama, ini misalnya kita kasih 255. Terus kita add to fit list. Terus kita kasih jenis, misalnya tipenya juga string, kita kasih terus length-nya 255. Kita add to fit list, terus kita klik OK. Nah, misalnya ini kita bisa membuat titiknya dengan klik ke toggle editing, terus kita klik yang ini, nah kita buat di sini. Kita bisa tuliskan namanya. Ini rumah saya, jadi kita tulis rumah Sri, terus jenisnya rumah. Oke. Terus kita bisa mencari yang lain. Kita klik ini untuk kita menggesernya ya. Kita bisa ke sini. Namanya Uda Siska Jaya. Jenisnya misalnya di sini toko. Terus di sini namanya kita bikin sesuai ini, Balai Kampung Semangga Jaya. Jenisnya kantor. Ini Ayumi Collection. Jenisnya toko. Nah, misalnya ini masjid, kita akan membuat titiknya, kita klik ini. Terus kita bisa tuliskan nama masjidnya. Terus jenisnya misalnya kita tulis di sini tempat ibadah. Nah, kita bisa bikin titik ke selanjutnya sesuai dengan poligon yang telah kita buat tadi. Oke, jika kita ingin mengklasifikasikan tempatnya, kita bisa klik 2 kali di sini. Terus kita ke simbologi, kita ganti ke kategori. Value-nya kita ganti ke jenis. Terus kita bisa klik classify untuk mengklasifikasikannya. Setelah itu kita klik OK. Nah, oke, selanjutnya jika kita ingin membuat simbol dari setiap titik tempat tadi, kita bisa lihat nih titik tempatnya yang udah kita buat tadi, udah kita klasifikasi. Terus kita klik 2 kali, misalnya nih apotik, kita klik 2 kali.
Terus Simple Maker ini kita ganti ke SVG Marker. Terus kita bisa ke bawah. Nah, di sini ada icon-iconnya, misalnya apotek kita kasih ke sini misalnya. Terus kita bisa ganti warnanya jika kita ingin ganti warna. Misalnya kita ganti ke warna merah. Kita klik OK. Maka nanti setiap apotek akan berubah jadi tanda plus seperti itu. Begitu pula untuk yang selanjutnya. Ini adalah tampilan jika kita sudah memberikan simbol-simbol pada setiap titik tempat yang ada di poligon tadi. Selanjutnya kita akan membuat jalan. Kita bisa tutup saja. Untuk membuat jalan, kita menggunakan Google Terrain Hybrid yang sudah kita masukkan tadi. Terus kita nonaktifkan saja yang ini. Selanjutnya kita mencari jalan dari arah rumah tadi ke Rumah Sakit Bunda Pengharapan. Oke, selanjutnya kita akan membuat jalannya. Nah, untuk memudahkan alur jalannya pada poligon yang telah kita tandai tadi, kita checklist saja supaya kita bisa lihat alur jalan mana saja yang akan saya buat di sini. Nah, untuk jalan, kita di titik tempat sini, kita ke layer, terus kita create layer, new save layer. Terus kita, karena saya akan membuat dua jalan, jadi misalnya di sini jalan kecil dan jalan utama. Jalan kecil di sini. Terus untuk geometri type-nya saya kasih line string karena akan membuat jalan. Terus untuk field-nya ada dua, saya akan membuat nama dan selanjutnya kondisi. Setelah itu kita klik Oke. Di sini kita ya saja. Nah, untuk membuat garis jalannya kita ke toggle editing, terus kita bisa klik add line feature ini. Terus kita buat di sini. Kita klikkan dulu. Terus dari sini sampai sini. Kita klik kanan untuk membuat nama sama kondisinya. Karena ini jalan kecil, jadi saya kasih nama. Nama jalannya di sini adalah Gang Cemplong. Jadi kita tulis Gang Cemplong. Terus untuk kondisinya kurang baik, kita klik OK. Nah, kita bisa membuat untuk jalan-jalan kecil yang lainnya. Caranya sama seperti yang tadi. Setelah kita membuat garis-garis untuk jalan kecil atau untuk gang-gangnya yang dilalui oleh tempat-tempat yang udah saya bikin poligonnya, selanjutnya kita akan membuat jalan besar atau jalan utama. Tetapi sebelum kita ke jalan utama, untuk di jalan kecil agar lebih kelihatan, kita bisa klik 2 kali pada jalan kecilnya, terus di bagian simbologi kita bisa ganti colornya ke merah saja. Terus untuk ukurannya di sini kita ganti ke map units. Ini kita ganti ke 5. Kita bisa apply, terus kita oke kan. Nah, ini agar lebih kelihatan. Terus untuk jalan besarnya sama seperti membuat jalan kecil tadi. Kita ke layer, kita create layer, new save layer. Terus di sini kita misalnya membuat jalan utama. Selanjutnya di geometry type-nya sama, kita pakai line string. Terus untuk name-nya kita kasih nama, sama kondisi juga. Kita bisa klik OK. Kita OK lagi. Dan yes. Nah, untuk membuat jalan utama atau jalan raya besarnya, kita ke toggle editing, ke add line feature juga,
Terus kita membuat jalan besar di mana tempat dilalui oleh poligon-poligon yang sudah kita buat tadi. Misalnya kita buat dari sini. Kita geser ya. Kita buat dari ujung sini. Kita kasih tanda di sini. Terus. Misalnya kita klik kanan, kita klik namanya. Misalnya jalan blok C. Klik OK. Nah, pada jalan utama juga kita bisa membuat aturan untuk ukuran besarnya agar lebih kelihatan. Kita klik 2 kali. Terus di simbologi ini kita klik warna merah juga. Terus ini sama map units dan ukurannya kita ganti ke 10. Kita bisa apply, terus kita klik OK. Nah, di sini lebih kelihatan ya jalan utama sama jalan kecil yang kita buat. Kita buat ini ke jalan-jalan selanjutnya sampai selesai.
Ini adalah tampilan setelah kita membuat jalan utama dan jalan kecil tadi. Selanjutnya, untuk kita menampilkan nama dari setiap tempat yang udah kita buat, kita bisa centang dulu yang di Kecamatan Semangga ini supaya lebih jelas. Terus untuk kita kasih lihat nama tiap kelurahannya, kita bisa klik kanan pada kelurahan, terus kita show label. Nah, di sini sudah ada nama dari kelurahan yang ada di Kecamatan Semangga. Kita buat untuk yang lainnya juga. Nah, ini adalah tampilan setelah kita menampilkan nama-nama dari tempat-tempat yang ada di Kecamatan Semangga. Ini adalah nama-nama kelurahannya. Selanjutnya, kita akan menampilkan field yang ada di tempat. Kita bisa klik 2 kali, terus di labels, kita kasih ke single labels, terus value-nya kita kasih koordinat, kita apply, baru kita klik OK. Nah, di sini adalah koordinat-koordinat dari tempat yang udah kita buat tadi. Selanjutnya di titik tempat juga kita akan membuatnya, klik 2 kali di labels, kita kasih single labels, terus ininya kita kasih jenis untuk melihat jenis dari setiap titik tempatnya. Kita klik apply, terus OK. Nah, di sini udah jelas ya, ada sekolah, angkringan, kantor, bengkel, dan sebagainya yang ada di Kelurahan Semangga Jaya, yaitu rumah saya. Selanjutnya kita akan merubah ukuran dari simbolnya. Kita bisa ke titik tempat sini, kita klik 2 kali. Terus di sini kita misalnya simbol toko, kita klik 2 kali. Terus di sini kita ganti ke map units. Ini kita ubah ke 300. Terus habis itu kita klik OK, apply. Nah, ini adalah tampilan dari toko setelah kita mengatur ukurannya supaya nanti saat di zoom out dia kelihatan jelas. Kita lakukan itu untuk ke tempat-tempat yang lainnya juga. Nah, ini adalah tampilan setelah kita menampilkan label yang ingin kita tampilkan. Di sini karena saya ingin menampilkan jenis sama koordinatnya, maka yang muncul di sini jenis sama koordinatnya. Tapi jika kita ingin menggantinya, kita bisa klik 2 kali di titik tempat. Terus di bagian labelsnya ini kita bisa ubah misalnya ke nama atau yang kita mau, misalnya kalau kita bikin field yang lain. Tapi karena saya ingin jenis, jadi kita tetap jenis saja. Kita bisa close. Terus selanjutnya untuk kita menyimpannya, kita bisa klik yang new print layout, terus kita ketikkan namanya misalnya peta digital Sri, kita klik OK. Nah, di sini kita bisa atur ukuran kertasnya, kita klik kanan, terus page properties. Di sini kita ganti ke ukuran A3. Kita bisa zoom out saja. Terus untuk kita menambahkan mapnya, kita add item, terus add map. Kita tarik dari sini. Terus kita klik ini untuk zoomnya. Nah, selanjutnya untuk kita menampilkan keterangannya, kita bisa ke add item,
terus kita add legend, kita tarik dari atas ke bawah. Nah, karena ini melebihi, jadi kita bisa ke item properties, kita ke bawah, kita ke kolom, kita jadiin 2. Bisa disesuaikan saja. Nah, setelah itu untuk menyimpan kita bisa klik ini, export as image, kita klik save, save lagi. Nah, untuk melihatnya kita bisa klik ini. Nah, ini adalah tampilan peta digital yang sudah saya buat, di mana dia mengandung informasi spasial dan non-spasialnya. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.